Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Faiza Puroto Aini. Di sini saya akan memberikan analisis perkara pada putusan nomor prestasi untuk putusan nomor 27 garis miring PDTGS garis miring 2019 untuk putusan di Pengadilan Negeri Denpasar. Sebelumnya saya akan memberikan penjabaran untuk isi dari putusan dan juga pihak-pihak yang berperkara di putusan ini. Di sini yang tergugat adalah Mesker Yusuf Lingga, yang dimana ia mengajukan permohonan untuk kartu kredit dan yang menggugat adalah pihak Bank BNI. Perkaranya di sini adalah tergugat di sini mengajukan permohonan untuk kartu kredit dan dikabulkan oleh tergugat dan oleh penggugat. Di sini tergugat tidak memenuhi prestasinya, yaitu tergugat hanya membayarkan kartu kredit sampai 2017 dan tidak membayar lagi dari tahun 2018. Sampai perkara ini masuk ke persidangan pada tahun 2019, tergugat masih belum memenuhi prestasinya. Di sini Bank BNI tidak berdiri sendiri, melainkan diwakili oleh para pegawainya. Bank BNI selaku penggugat memberikan bukti-bukti bahwasanya tergugat tidak memenuhi prestasinya. Dalam eksepsi, tergugat tidak menyangkal bahwasanya ia memang tidak melakukan prestasinya atau melakukan prestasi. Di sini tergugat mengiyakan bahwa ia belum membayar cicilan kartu kredit dari tahun 2018 karena memiliki masalah ekonomi. Tergugat pun tidak menolak bukti-bukti yang diberikan oleh penggugat, dan di sini hakim mengiyakan dan mengabulkan seluruh permohonan penggugat bahwasanya tergugat harus membayar kerugian yang ditimbulkan dan juga dibebankan biaya persidangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi dari putusan ini. Dalam putusan prestasi ini terdapat para pihak, yaitu yang menjadi penggugat sebagaimana tadi mewakili Bank BNI adalah Made Dwi Januarti, Ni Gusti Ayu Sriswati Astini, Kurniawan Miftakus, Putu Didik Ostrawan, dan Iwayan Susila. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor WDR garis miring 7.1 garis miring 2000 garis miring R tanggal 27 September 2019 dari pemimpin Bank Negara Indonesia TBK kantor wilayah Denpasar, mereka dijadikan sebagai wakil dari Bank BNI. Selanjutnya, terdapat juga tergugat yaitu Mesker Yusuf Lingga, tempat tanggal lahir Kupang 15 Maret 1971, dengan jenis kelamin laki-laki dan bertempat tinggal di Perum BTN Nuansa Asri Blok 2 nomor 29, RT 00 RW 00 Jagapati Abian Semal dan Pasar 80111 dan selanjutnya disebut tergugat. Dalam putusan ini terdapat beberapa hal yang menjadi duduk perkara yang dimana diajukan dalam gugatan, yaitu A. Bahwasanya tergugat telah mengajukan permohonan kartu kredit kepada penggugat sebagaimana aplikasi permohonan pengajuan kartu kredit tanggal 23 Juni 2016 dan ditandatangani oleh tergugat. Bahwa atas permohonan pengajuan kartu kredit tergugat tersebut, penggugat telah menyetujui dan menerbitkan 2 kartu kredit kepada tergugat. Sebagai berikut, yang pertama ada kartu kredit BNI JCB nomor 3563 garis 9300 garis 1078 garis 1467 dengan maksimum kredit 40 juta rupiah. Dan yang kedua ada kartu kredit BNI Chelsea nomor 5241 garis 2500 garis 6150 garis 0699 dengan maksimum kredit 15 juta rupiah. C. Bahwa tergugat telah melakukan prestasi karena tidak melakukan pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal 05 September 2017 untuk kartu kredit BNI JCB dan sejak tanggal 4 Desember 2017 untuk kartu kredit BNI Chelsea. D. Bahwa penggugat telah menyampaikan teguran secara tertulis maupun lisan kepada tergugat dalam rangka pembayaran kewajiban angsuran tergugat. Namun, tergugat hingga saat ini tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana diwajibkan, sehingga pertanggal 13 April 2018 untuk kartu JCB dan pertanggal 18 Mei 2018 untuk kartu Master Chelsea, sehingga tergugat masuk ke dalam kolektabilitas 5 atau KOL 5 itu macet. E.
bahwa atas pernyataan persetujuan dan kuasa dalam formulir pernyataan diatur sebagai berikut. Fight butir perjanjian, mengkompensasi, menjual, atau mencairkan harta kekayaan yang saya serahkan secara sukarela untuk menyelesaikan kewajiban saya kepada BNI Card Center. Dalam hal ini, saya dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu saya. Tergugat tetap tidak melakukan kewajibannya saat telah dinyatakan lalai. F. Bahwa kerugian yang diderita penggugat hingga saat ini akibat tunggakan kewajiban pembayaran angsuran tergugat sampai dengan tanggal 27 September 2019 adalah sebagai berikut. Untuk kartu kredit BNI JCB sebanyak Rp52.282.501, sedangkan untuk kartu kredit BNI Chelsea Mastercard adalah Rp17.271.218, sehingga total kerugian penggugat sebesar Rp69.553.719. Yang ketiga, melihat gugatan yang dilayangkan kepada pihak tergugat membuat tergugat mengajukan jawaban atas dakwaan penggugat. Balasan ini disebut dengan eksepsi atau nota pembelaan, yang dimana diantaranya dalam pokok perkara A, bahwa pokoknya tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil atau alasan gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya. B, bahwa memang benar tergugat mengajukan permohonan kartu kredit yang oleh penggugat telah disetujui dengan berbagai persyaratan menurut penggugat, sehingga dikeluarkan dan diberikan sebanyak 2 kartu kredit sesuai dengan gugatan penggugat dalam poin 2, yaitu kartu kredit BNI JCB dan kartu kredit BNI Chelsea. C, bahwa setelah tergugat memperoleh kartu kredit tersebut di atas dan menggunakannya sesuai keperluan, tergugat juga sudah pernah melakukan kewajiban pembayaran tagihan atas kartu kredit tersebut hingga tahun 2017. Dan setelahnya, tergugat tidak bisa lagi memenuhi kewajiban pembayaran terhadap tagihan kartu kredit tersebut. D, bahwa benar tergugat tersebut dalam poin 4 gugatan penggugat telah menerima surat teguran tertulis tentang kewajiban pembayaran tagihan kartu kredit. Dan sudah pula tergugat mendatangi kantor penggugat ketika tergugat merasa tidak mampu membayar tagihan kartu kredit dan meminta keringanan atau penyelesaian terhadap kewajiban tergugat, namun tidak mendapat mendapat jawaban dan solusi yang pasti. Dan tergugat berulang kali menyampaikan kepada staf maupun karyawan penggugat bahwa tergugat bersedia dan mengakui tunggakan kartu kredit tersebut dan berniat menyelesaikan dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan tergugat. Yang E, bahwa karena persoalan kesulitan ekonomi yang tergugat alami berulang kali pula, tergugat mendatangi kantor penggugat untuk mencari dan meminta solusi penyelesaian masalah tunggakan kartu kredit tersebut. Namun, hingga gugatan ini diterima, tidak ada solusi yang ditawarkan atau diberikan. Staf atau karyawan penggugat hanya berulang kali meminta tergugat melunasi tagihan tersebut. Hal tersebut justru tidak mungkin tergugat penuhi, ditambah lagi ada cicilan BNI Gria yang harus tergugat angsur setiap bulannya, menyebabkan tergugat belum bisa membayarkan tagihan atas kartu kredit tersebut. F, bahwa tentang formulir yang tersebut dalam poin 5 gugatan penggugat dalam hal ini, tergugat sampaikan tidak memegang salinan dan hanya tanda tangan saat persetujuan permohonan kartu kredit tersebut. Yang kurang lebih isi dari perjanjian tersebut tergugat tidak secara detail membaca dan memahami isinya, tetapi tergugat anggap diri tergugat paham sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Namun, tergugat tekankan dan nyatakan bersedia menyelesaikan kewajiban pembayaran tagihan kartu kredit tersebut di atas dengan cara mencicil setiap bulannya, yang besarnya tidak lebih dari Rp200.000. Dan bahwa tidak benar, tergugat selaku pemohon dan pengguna kartu kredit dari penggugat tidak pernah beritikat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas. Sebagai bukti atas niat baik keinginan tergugat, bersama ini tergugat sampaikan bukti pembayaran tagihan kartu kredit dari bulan Januari 2017 hingga bulan Mei 2017 sesuai dengan rekening koran, dan ada juga yang tergugat setorkan tunai atau langsung ke bank, sedangkan bukti pembayaran lain yang tidak bisa tergugat sampaikan karena hilang.
bahwa sekarang ini tergugat memang bekerja di salah satu villa pribadi di Ungasan, Jimbaran, Badung, Bali dengan mendapatkan upah sebesar 5 juta rupiah yang tergugat gunakan untuk membayarkan cicilan BNI Gria dan sudah diketahui oleh penggugat. Di samping itu, tergugat sebagai kepala rumah tangga hanya bekerja sendiri menghidupi satu istri dan tidak bekerja dan 3 orang anak-anak yang masih bersekolah. Untuk itu, tergugat menjadi freelance antar jemput tukang bangunan dan kadang menjadi makelar tanah untuk mengurus IMB dan membiayai istri dan anak-anak. Namun, namun semua penghasilan yang tergugat peroleh setiap bulan masih kurang. Sehingga untuk membayar tagihan kartu kredit tersebut di atas, tergugat mohon agar diberikan untuk mencicil setiap bulannya sebesar tersebut di atas sehingga permasalahan tunggakan kartu kredit tersebut bisa terselesaikan, yaitu sebesar 200.000 per bulan. Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan, penggugat dalam surat gugatannya dan eksepsi pembelaan dari tergugat dan juga berdasarkan pembuktian yang diberikan dari para pihak, maka hakim pun memutuskan dan mengadili. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan demi hukum perbuatan tergugat wan prestasi pada penggugat. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar kewajiban pembayaran kredit sebesar Rp69.553.719 dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp406.000. Setelah ini saya melakukan analisis dan hasil analisis saya adalah dalam perkara ini, tergugat mengajukan permohonan kartu kredit kepada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau Bank BNI, yang mana di sini berdiri sebagai penggugat dengan diwakilkan oleh pegawai yang telah saya jabarkan tadi. Selaku bank, maka penggugat menyetujui permohonan yang diajukan oleh tergugat dan mengeluarkan 2 kartu kredit dengan nominal 40 juta dan 15 juta yang sudah ditandatangani juga oleh tergugat. Namun sayangnya tergugat tidak membayar cicilan yang seharusnya ia bayar selama kurang lebih 1 tahun, yang dimana ini disebut dengan wan prestasi. Dan penggugat pun telah mengeluarkan teguran baik secara tertulis maupun lisan. Dan pihak tergugat tidak menggubris hal tersebut. Pada akhirnya pihak penggugat masuk ke dalam kategori call 5 atau macet. Melihat adanya kemacetan pembayaran dan menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat, yang mana kerugian tersebut berupa material dengan total kerugian Rp69.553.000. Dalam jawaban tergugat tidak membantah apapun yang dikatakan oleh penggugat. Namun tergugat hanya memberikan alasan-alasan mengapa hal yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatannya bisa terjadi. Tergugat beralasan bahwa dalam kondisi ekonomi yang tidak baik, sehingga kesulitan dalam membayar dan penggugat merasa tidak mau mengerti dan mendesak tergugat untuk membayar cicilan yang ada sesuai dengan surat perjanjian di awal. Nah, lalu hakim pun melihat hal ini, melakukan pertimbangan hukum dan menimbang hal-hal sebagai berikut, yaitu pokok permasalahan dalam gugatan sederhana dari penggugat adalah tergugat telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji terhadap penggugat, karena tergugat telah mengajukan permohonan kartu kredit pada penggugat sebagaimana permohonan pengajuan kartu kredit kepada penggugat tanggal 23 Juni 2019. Dan atas permohonan pengajuan kartu kredit oleh pengajuan kartu kredit yang disetujui oleh penggugat dan menerbitkan 2 kartu kredit kepada tergugat. B. Menimbang bahwa tergugat tidak melakukan pembayaran aksuran sejak tanggal 5 September 2017 untuk kartu kredit BNI JCB dan 4 Desember 2017 untuk kartu kredit BNI Chelsea. Sehingga akhirnya akibat tunggakan kewajiban pembayaran aksuran tergugat sampai dengan tanggal 27 September 2019, penggugat menderita kerugian untuk kartu BNI JCB sebesar Rp52.282.501 dan untuk kartu kredit BNI Chelsea Mastercard sebesar Rp17.271.218. Sehingga kalau ditotal kerugiannya menjadi Rp69.553.719.
Menimbang bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih, sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata. D. Menimbang bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan 1320 KUH Perdata adalah sebagai yang pertama, kesepakatan mereka telah mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak dilarang. Dan yang E, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata juga disebutkan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga seorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wan prestasi apabila orang tersebut selaku debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia telah melanggar perjanjian. Lalu menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka petitum poin 2 gugatan penggugat yang dinyatakan demi hukum perbuatan tergugat wan prestasi kepada penggugat telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan. Lalu menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya. Lalu menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang telah ditentukan dalam amar putusan tadi. Maka, berdasarkan hasil pertimbangan hukum dari hakim dan seluruh pernyataan serta bukti yang ditorok oleh para pihak, yang menyatakan secara mutlak bahwa penggugat menang di muka pengadilan dan tergugat dinyatakan bersalah seluruhnya karena lalai dalam menjalankan kewajiban yang sudah diperjanjikan. Nah, berdasarkan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, maka tergugat terbukti melakukan wan prestasi. Dikarenakan tidak melakukan apa yang disanggupi dan akan dilakukannya, dan melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dan putusan ini membawa putusan hakim, yaitu mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan bahwa tergugat melakukan malprestasi, sehingga tergugat harus membayar seluruh kerugian yang timbul dan juga membayar biaya perkara dari jalannya persidangan ini. Sekian penjabaran dari saya untuk putusan nomor 27 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.